Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Sabtu 10 April 2021, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas segala kasih karunia yang Tuhan curahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini dari Injil Matius 24 ayat 31. Matius 24 ayat 31, saya akan membacakan untuk kita. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Topik renungan kita hari ini, kedatangan Anak Manusia. Sahabat renungan harian HKBP Rawalumbu yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang akhir zaman atau tentang kedatangan Anak Manusia sungguh membawa sesuatu ketegangan. Akhir zaman merupakan suatu pembahasan yang sangat menegangkan, menakutkan, dan juga sekaligus membingungkan. Banyak orang yang mencoba memikirkan dan menggambarkan dengan cara mereka sendiri tentang akhir zaman. Namun, melalui renungan hari ini, kita akan mendapat penegasan, penjelasan kira-kira apa yang harus kita terima, kita hadapi dalam akhir zaman nantinya. Yesus sudah menjelaskan, mengajarkan, dan memberikan penjelasan yang sungguh lengkap tentang tanda-tanda akhir zaman. Sebelum akhir zaman itu terjadi, akan didahului dengan tanda-tanda. Tanda-tanda kedatangannya kembali, atau juga tanda-tanda tentang akhir zaman, akan menambahkan pengertian bagi kita, pengajaran bagi kita tentang adanya Mesias-Mesias palsu yang terjadi. Tanda-tanda selanjutnya adanya peperangan di mana-mana, adanya bencana alam seperti tsunami, banjir, gempa, kekeringan, gagal panen, dan juga virus-virus, kelaparan, dan Injil sudah tersebar ke seluruh penjuru bumi ini. Adanya juga penganiayaan di berbagai tempat. Nabi-nabi palsu hadir di mana-mana. Itulah merupakan tanda-tanda tentang akhir zaman. Tapi mungkin nanti akan kita menerima tanda-tanda khusus yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita lebih waspada, lebih hati-hati dan mempersiapkan diri dalam menghadapi akhir zaman tersebut. Yesus mengajarkan dan memberitahukan tanda-tanda zaman ini dan berbicara tentang akhir zaman bukan untuk menakut-nakuti. Yesus mengajarkan, memberitahukan tentang akhir zaman ini bukan supaya saudara takut, bukan supaya saya takut, tapi sebaliknya. Supaya kita benar-benar mempersiapkan diri dalam menghadapi akhir zaman tersebut. Apa yang perlu kita lakukan? Sebagai seorang percaya, yang kita lakukan untuk menyongsong akhir zaman adalah waspada. Yang boleh kita lakukan untuk menyongsong akhir zaman adalah kesetiaan, bertekun dalam firman Tuhan. Yang bisa kita lakukan dalam menyongsong akhir zaman adalah hidup seturut dengan kehendak Allah. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, setia berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun ada berita-berita atau meskipun ada penganiayaan atau intimidasi, tapi kita harus tetap berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan dan tetap bersandar kepada Allah dan
mengandalkan kasih Yesus dalam hidup dan kehidupan kita. Setia, waspada, taat beribadah, dan mengandalkan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, setia, waspada, taat, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saatnya akan tiba, maka malaikat-malaikat akan Tuhan utus untuk mengumpulkan semua anak-anak Tuhan dari seluruh penjuru dunia ini untuk memasuki persekutuan yang luar biasa. Jadi akhir zaman jikapun itu tiba, akhir zaman bukan kebinasaan bagi anak-anak Tuhan, bukan sesuatu kemalangan bagi anak-anak Tuhan, tetapi adalah sesuatu keselamatan dan sukacita yang luar biasa, karena saatnya kita akan memasuki tempat yang begitu indah yang sudah Yesus sediakan untuk kita. Kesempatan yang luar biasa bertemu dengan Tuhan Yesus kembali, yang sudah kita nantikan, bahkan sangat lama kita rindukan. Saatnya kita akan bertemu dan menikmati hidup bersama dengan Yesus nantinya. Bapak Ibu Saudara, ketika saat sangkakala telah dibunyikan Allah, malaikat-malaikat Tuhan itu yang juga merupakan malaikat-malaikat surgawi yang hadir dalam pemisahan-pemisahan sebagaimana yang diutarakan di dalam Alkitab, malaikat itu akan membawa pemisahan. Orang yang baik akan dipisahkan dari orang jahat. Yang cinta Tuhan Yesus akan dipisahkan dari yang benci dengan Tuhan Yesus. Mereka yang melakukan kejahatan dan hidup dalam dosa dan yang membenci nama Kristus, tentu mereka akan mendapat penghukuman dan mereka akan menerima siksaan api neraka. Tetapi sebaliknya, yang cinta Tuhan Yesus, yang cinta kebenaran firman Tuhan, yang cinta kedamaian dan kasih sayang, akan beroleh sukacita yang luar biasa. Jadi akhir zaman bukan merupakan kemalangan bagi kita, tapi akhir zaman adalah sesuatu sukacita bagi kita. Semoga kita tetap mampu fokus untuk menyembah Allah. Semoga kita tetap fokus untuk melakukan rencana Allah yang indah. Kita hidup dalam rencana Allah yang indah, sebagaimana yang sudah kita nikmati dan bahkan lebih besar lagi yang akan kita terima nantinya. Semoga Tuhan Yesus tetap memberkati kita dan melindungi kita hingga saat kesudahannya tiba. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari waspada, semangat, senyum, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan menerima mahkota kehidupan nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur. Kebenaran firman hari ini menyapa, mengingatkan, mengajarkan kami, supaya kami mempersiapkan diri menyambut akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman sudah Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Maka kami harus semakin waspada, setia, dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mendengar firman-Mu lewat renungan HKBP Maranatha Rawalumbu ini, yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada hari ini. Mari Tuhan menjamah hati mereka, memberkati mereka, dan jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit di rumah dan di rumah sakit, bahkan yang kena virus COVID-19. Kami percayakan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, menyembuhkan mereka, mengangkat sakit penyakit dari tubuh mereka, sehingga mereka beroleh kesembuhan dan beroleh keselamatan, sebab Engkaulah kepujian kami. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ujian di sekolah, yang sedang mengakhiri sekolah mereka, pendidikan mereka di sekolah masing-masing, dan yang sedang mencari sekolah atau untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka semua, supaya mereka berhikmat untuk melanjutkan pendidikan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap anak-anak Tuhan, orang percaya di seluruh dunia ini. Jadilah kami setia memikul salib. Jadilah kami setia berjalan bersama dengan Tuhan dalam keadaan sulit, dalam keadaan duka, dalam bergumul, atau dalam keadaan sukacita. Nama Yesus akan menjadi yang terbaik dan yang terindah
dalam hidup dan kehidupan kami. Pertolongan Yesus selalu memampukan kami dalam setiap kegerakan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami akan segala dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, tetaplah semangat, beraktivitas selalu dan penuh sukacita.